Sorry. Udah ada belum ya? Udah, Kak. Oke, jadi langsung aku mulai aja kali ya. Sebelumnya, Shalom, selamat sore abang kakak teman-teman semua. Perkenalkan, aku Widya Naomi Sitorus dari Angkatan 2020. Puji Tuhan untuk hari ini dikasih kesempatan untuk bisa jadi pementor di acara mentoring PMK FO4 dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sebelumnya, selama penjelasan materi, aku izin off-cam, tapi nanti kalau misalnya sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi, boleh aku on-cam. Takutnya putus-putus atau malah share screen-nya nggak lancar. Bentar ya. Oke, jadi untuk hari ini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama itu kita akan belajar teori hukum administrasi negara. Yang kedua, kita akan belajar mengenai AAUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dan yang ketiga, kita akan mengenal beberapa kelembagaan seperti lembaga yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita juga akan mengenal lembaga independen. Terus nanti ada beberapa pemaparan tipis mengenai Komnas HAM dan Bank Indonesia. Oke, masuk ke pemaparan materi pertama, yaitu mengenai teori hukum administrasi negara. Yang pertama-tama yang harus kita pahami, sebenarnya banyak teori dalam hukum administrasi negara ini. Tapi kita ambil satu, yang pertama adalah tentang Fresh Emerson ini. Fresh sendiri itu punya arti kebebasan, dan Emerson itu punya arti mempertimbangkan sesuatu. Jadi sebenarnya apa sih Fresh Emerson ini? Itu tuh kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi simpelnya kayak gini. Di dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan yang dikasih oleh PT-UN atau pejabat tata usaha negara itu nggak semua harus berdiskusi dengan masyarakat. Ada kalanya setiap kebijakan yang dikeluarkan itu memang murni dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Nah, pasti kalau dalam hukum administrasi negara biasanya dikenal sebagai diskresi. Kalau lebih lanjut sebenarnya apa sih diskresi? Tadi udah dipaparin ya untuk definisinya. Terus untuk unsurnya itu ada 4 unsur dari diskresi ini. Yang pertama, diskresi itu kan berupa kebijakan. Nah, kebijakan ini harus berorientasi pada kepentingan umum. Kemudian yang kedua, biasanya pemerintah itu mengeluarkan diskresi saat ada persoalan yang mendesak. Terus yang ketiga dimungkinkan oleh hukum, dan yang keempat dilakukan oleh PT-UN. Nah, PT-UN di sini tuh bukan pengadilan tata usaha negara, tapi P-nya itu pejabat tata usaha negara. Terus kalau ada yang nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan dimungkinkan oleh hukum? Jadi setiap kebijakan yang ada itu harus ada kepastian hukum dan tidak boleh melanggar peraturan yang ada. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh dari diskresi. Yang pertama itu di sebelah kiri kita bisa lihat bareng-bareng, itu ada pemberlakuan PPKM. Gimana sih caranya kita bisa mendeskripsikan atau kita bisa sebut ini diskresi? Yang pertama balik lagi karena hal ini tuh nggak didiskusiin sama masyarakat sebelumnya. Jadi kan sebenarnya pemerintah tuh belum pernah berdialog atau belum pernah berdiskusi langkah apa yang akan diambil gitu. Tapi pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan dalam kondisi yang mendesak, yaitu COVID-19, dengan adanya PPKM ini gitu. Kemudian contoh diskresi yang kedua, yang bisa kita lihat di sebelah kanan, itu ada SKB 3 Menteri. Apa sih yang dimaksud dengan SKB? SKB itu singkatan dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Nah, waktu itu, tepatnya tahun lalu, itu pemerintah melakukan diskresi terhadap ketentuan penggunaan seragam. Khususnya itu sebenarnya untuk seluruh Indonesia benar, tapi permasalahan ini tuh mencuat gara-gara ada ketentuan kewajiban menggunakan atribut Muslim di sekolah di wilayah Padang gitu. Jadi baik yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, mereka tetap wajib untuk menggunakan atribut. Kemudian ada salah satu siswanya itu yang mengatakan bahwasannya penggunaan atribut agama ini mengganggu keimanannya gitu.
Jadi usut punya usut, singkatnya permasalahan itu nyampe ke pemerintah dan akhirnya menteri, yaitu 3 menteri, mengeluarkan diskresi berupa ketentuan penggunaan seragam dan atribut sekolah. Untuk detail dari isinya itu bisa dilihat masing-masing, tapi intinya adalah tidak boleh memaksakan aturan berseragam gitu di lingkungan pendidikan. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau untuk selanjutnya itu kita masuk ke materi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya di pasal 10. Kita bisa lihat ada beberapa asas, contohnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, kemudian ada juga tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Sebenarnya apa sih fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini? Asas kan itu sebenarnya berupa apa ya, pegangan atau bisa dibilang pegangan, bisa dibilang pedoman juga bisa, atau bahkan banyak yang mengatakan bahwa AUPB ini merupakan penuntun bagi pemerintah atau PTUN atau pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintah untuk mencapai good governance. Nah, jadi singkatnya dari AAUPB ini tuh setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memenuhi asas-asas yang berikut ini gitu yang ada di pasal 10. Untuk penjelasan dari masing-masing asas, kita bisa lihat di pasal 10 ayat 1 misalnya. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas yang dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajigan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya seperti apa? Jadi kepastian hukum itu kan identik dengan adanya aturan yang tertulis gitu, biar oh ini tuh pasti ada aturannya gitu, dicamkan secara tertulis. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya itu dilakukan secara tertulis gitu. Dan itu tuh termasuk salah satu ciri dari tindakan pejabat tata usaha negara. Kemudian yang kedua ada asas kemanfaatan. Intinya asas kemanfaatan ini segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu berupa kebijakan, ketetapan, peraturan, itu tuh harus benar-benar bermanfaat dan harus seimbang antara beberapa kepentingan, baik itu kepentingan individu, maksudnya kepentingan individu dengan individu, ataupun kepentingan individu dengan warga masyarakat yang cakupannya jauh lebih luas gitu. Kalau kita kembali dan lihat ke contoh, misalnya, bagaimana sih asas kemanfaatan ini bisa diimplementasikan? Contohnya diskresi PPKM tadi. Sebenarnya untuk beberapa golongan masyarakat mungkin PPKM ini tidak menguntungkan gitu, tapi kenapa tetap dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah? Karena memang masih ada dan memenuhi asas kemanfaatan, di mana kalau nggak ada PPKM, pasti penyebaran COVID-19 itu malah makin melebar. Kurang lebih seperti itu contohnya. Terus kita masuk ke asas ketidakberpihakan. Jadi asas ketidakberpihakan itu seperti apa sih? Dia tuh asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam melakukan keputusan atau mengeluarkan tindakan itu intinya tidak memihak gitu dan tidak diskriminatif. Contohnya tidak diskriminatif itu seperti apa? Seperti yang tadi aku udah paparin bahwasannya ada SKB 3 Menteri. Nah, SKB 3 Menteri itu kan isinya jadi kebebasan ataupun kewenangan yang dikasih oleh seluruh masyarakat Indonesia buat seragam tuh nggak perlu dipaksain gitu. Walaupun memang ada aturannya seperti putih merah, putih-putih saat kita SD, SMP atau SMA dulu. Tapi kalau misalnya untuk atribut keagamaan itu jangan dipaksakan gitu. Nah, itu salah satu contoh tidak diskriminatif atau tidak adanya keberpihakan terhadap satu golongan. Selanjutnya adalah asas kecermatan. Intinya adalah segala sesuatu itu, kecermatan itu singkatnya kayak gini, dia tuh harus lengkap intinya. Lengkap itu seperti apa? Misalnya, tindakan yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan itu harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan. Kayak yang aku bilang tadi, hampir sama kayak kepastian hukum. Jadi jangan sampai apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu benar-benar nggak ada unsur
pendukungnya gitu, nggak ada kayak tulisannya mana, dokumennya mana. Jadi nanti orang pun akan bingung, akan mengacu kemana gitu. Jadi setiap kebijakan itu hendaknya dikeluarkan dengan cermat. Selanjutnya ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Intinya asas ini tuh asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan itu tidak menggunakan kepentingannya untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai. Dan di sini tuh sebenarnya intinya tuh lebih ke profesionalitas setiap orang yang menjadi pejabat tata usaha negara ataupun pejabat pemerintahan. Dan diharapkan dia itu tidak mencampurkan kewenangan antara kewenangan pribadi dan kewenangan yang berhubungan sama pekerjaan. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini seperti apa? Asas keterbukaan ini asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Contohnya seperti apa asas keterbukaan? Contohnya balik lagi ke aturan yang PPKM tadi. Itu tuh pemerintah atau pejabat tata usaha negara benar-benar terbuka. Buktinya apa? Mereka ada pengumuman tentang adanya PPKM, terus disiarkan di berita-berita gitu. Intinya lewat media disebarluaskan. Jadi ada keterbukaan antara pihak pemerintah dan masyarakat. Jadi apa ya? Intinya tidak ditutup-tutupi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum pada intinya segala hal yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus mendahulukan kesejahteraan orang banyak. Kemudian ada asas pelayanan yang baik. Kalau ini kayaknya kita udah nggak asing ya, karena kan pemerintah emang harus melayani masyarakat dengan baik gitu. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, serta sesuai dengan standar pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai lembaga negara. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita akan belajar dulu apa sih yang dimaksud dengan lembaga negara. Kalau di Indonesia, lembaga negara itu adalah sebuah institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Dan lembaga ini tuh merupakan institusi yang memiliki sistem khusus yang dirancang untuk pembangunan negara. Nah, pembangunan negara di sini tuh bukan dalam arti sempit ya, maksudnya kayak pembangunan infrastruktur itu bukan, cuma kayak pembangunan negara itu untuk mendevelop semua kebijakan ataupun semua urusan negara. Nah, bisa dilihat kalau menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setidaknya ada 7 lembaga negara, yaitu ada Presiden Republik Indonesia, maksudnya itu bukan Joko Widodo sebagai personal gitu, tapi Joko Widodo itu sebagai lembaga kepresidenannya. Kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial Indonesia, MPR RI, DPR RI, DPD, dan ada BPK. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai lembaga independen. Apa yang dimaksud dengan lembaga independen? Nah, lembaga ini hampir sama. Pada intinya, dia itu institusi yang bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan manapun, baik dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Nah, tujuan dari adanya lembaga independen ini tuh supaya membatasi kekuasaan lembaga eksekutif yang cenderung terlalu besar. Jadi ada batasan-batasan tersendiri dan ada beberapa tugas yang memang dikerjakan oleh lembaga independen. Nah, bagaimana sih latar belakang dari adanya lembaga independen ini? Yang pertama itu dikarenakan adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal, yang diharapkan bebas dari resiko dan campur tangan politik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Komnas Perempuan. Nah, kalau Komnas Perempuan itu kan dia bebas dari campur tangan politik. Artinya siapapun bisa mengadu selama 24 jam ke Komnas Perempuan gitu, entah itu mengenai pelecehan seksual atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Komnas Perempuan. Dan yang dimaksud dengan campur tangan politik adalah jabatan-jabatan yang ada pada lembaga independen ini bukan jabatan-jabatan yang hierarkis gitu. Terus yang kedua, adanya keinginan untuk mengatur sebenarnya itu pasal dengan regulasi yang bersifat non politik. Artinya lembaga ini juga mau berkontribusi gitu untuk pembuatan regulasi, tapi bukan ke arah politik.
Terus yang ketiga, perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen. Kalau di sini contohnya kedokteran dan hukum. Tapi simpelnya mungkin teman-teman suka lihat ada yang namanya Dewan Pers, itu di bidang jurnalistik gitu, profesi di bidang jurnalistik dan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian yang keempat, perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis. Maksudnya seperti apa bersifat teknis? Kadang kalau kita sadari ada beberapa hal yang memang nggak bisa diatur oleh pemerintah secara teknis dan emang nggak ada lembaganya gitu kalau pakai lembaga yang 7 tadi. Contohnya adalah pemilihan umum. Pasti kita bakal bingung kan, kayak pemilihan umum itu sebenarnya siapa sih yang nyelenggarain? Presiden bukan, MA bukan, KY bukan, DPR apalagi gitu, bukan. Jadi dibentuklah KPU sebagai lembaga yang bersifat teknis dari keperluan pemilihan umum. Nah, di sini ada beberapa lembaga independen, ada beberapa listnya, teman-teman bisa baca. Tapi di sini yang menjadi menarik adalah Komisi Yudisial masuk ke lembaga independen. Nih, kenapa tiba-tiba ada KY sebagai lembaga independen? Ini aku kutip dari salah satu artikel punya dosen. Dia tuh mengatakan dosennya dan menegaskan gitu kalau KY itu sebagai lembaga negara yang independen dan mandiri. Terus karena apa? Karena sebenarnya anggota-anggota KY ini tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh presiden. Seperti yang aku bilang tadi, jadi kalau misalnya lembaga independen itu kan bukan hierarkis gitu sih jabatan-jabatannya gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya aku nggak tahu ya mungkin beda-beda, tapi kalau di kelas aku di semester kemarin itu kan belajar mengenai hukum lembaga-lembaga negara. Nah, dosen aku tuh Pak Hernadi, beliau sama sekali nggak membahas soal KY sebagai lembaga negara karena beliau berpendapat KY itu memang bukan lembaga negara seperti yang lainnya gitu karena tupoksi ataupun tugas pokok dan fungsi dari KY ini sebenarnya kan bukan gimana ya, kalau MA itu kan pasti menguji beberapa peraturan misalnya yang bertentangan dengan undang-undang. Kalau MK menguji peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Beda halnya dengan KY gitu. Itu sebenarnya KY lebih ke teknis bagaimana dia merekomendasikan nama hakim, kemudian pencalonan hakim dan hal-hal lainnya. Makanya ada beberapa dosen atau bahkan beberapa ahli juga yang mengatakan KY ini sebenarnya bukan lembaga negara, tapi yang aku simpulkan dari beberapa penjelasan orang dan termasuk dari artikel ini, mungkin kita lebih baik menyebutnya KY itu sebagai lembaga negara yang independen dan mandiri gitu. Selanjutnya ada pembahasan sedikit tipis banget mengenai Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dasar hukumnya kita sama-sama bisa lihat di pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi disebut Komnas HAM itu apa? Komnas HAM itu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi, ini ada fungsinya, sorry ketulis 2 kali. Intinya dia itu punya tugas untuk melakukan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya ada pemaparan mengenai Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan BI. Nah, definisi dari BI ini sendiri itu apa? BI itu adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang yang ada di negara kita, yaitu rupiah. Nah, fun fact dari BI ini, ternyata BI ini punya 2 status. Dia itu bisa disebut sebagai badan hukum, dan dia juga bisa disebut sebagai badan hukum perdata. Nah, sebenarnya bagaimana kewenangan atau bagaimana perbedaan antara keduanya? Kalau kita memandang BI ini sebagai badan hukum publik, dia itu adalah badan yang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari seluruh undang-undang yang ada gitu, yang berkaitan dengan keuangan. Tapi kalau misalnya kita menganggap ataupun memandang BI ini sebagai badan hukum perdata, ya bisa saja. Jadi Bank Indonesia ini dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kalau di semester-semester atas itu ada nama mata kuliah apa ya? Itu tuh
Hapraton atau Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, di mana setiap lembaga itu bisa dituntut gitu, lembaga negara, asalkan ada kebijakan yang dikeluarin dan itu dilanggar gitu. Nah, sama halnya kayak BI ini. Jadi dia itu nanti suatu saat kalau ada yang nuntut BI, kalau ada yang ngegugat BI, itu sah-sah aja. Karena balik lagi ke esensi dan statusnya, dia juga sebagai badan hukum publik dan sebagai badan hukum perdata. Selanjutnya, tugas dan wewenang dari BI atau Bank Indonesia itu 3, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Terus yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan materi untuk mentoring hari ini. Siapa tahu ada pertanyaan, ada masukan, atau masuk sesi diskusi, boleh banget ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung di on mic aja ya. Nah, sambil nunggu mungkin teman-teman lagi pada nyiapin pertanyaan, aku punya satu hal yang ke-trigger sih, Kak. Kan sekarang itu lagi baru-baru ini lagi kayak happening banget dan lagi banyak diomongin banget soal peraturan mengenai volume speaker masjid, dan itu kan banyak pro kontra banget. Ada yang bilang bahwa ngapain kalau misalnya kayak toa masjid aja buat azan aja harus dibikin peraturannya dan sebagainya macam. Nah, kalau menurut Kak Widya sendiri itu udah memenuhi asas pemerintahan yang baik belum, atau kayak gimana? Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk pertanyaannya. Berkenaan dengan ketentuan mengenai adanya volume toa dan lain-lain, menurut aku pribadi itu udah aku sebenarnya belum baca mengenai aturannya jujur aja. Tapi kalau misalnya ditanyain soal asas-asas umum pemerintahan yang baik, jawaban aku itu udah iya. Kenapa? Pasti satu undang-undang itu rekomendasinya dari apa ya, satu undang-undang itu kan, satu topik undang-undang itu nggak bakalan keluar kalau nggak ada keluhan dari masyarakat. Artinya itu udah ada masyarakat yang benar-benar terganggu dan udah ada beberapa permasalahan tentang speaker, volume speaker atau toa masjid atau apalah itu, pokoknya pengeras suara di masjid gitu. Nah, menurut aku itu udah oke banget. Dan apa ya, justru kalau misalnya peraturan itu nggak ada, bakal menimbulkan beberapa pendapat yang aneh-aneh ataupun diskriminatif, kayak, oh ini pemerintahnya nggak pro nih terhadap agama-agama lain, makanya nggak diadain. Kalau kurang lebih, menurut aku kayak gitu sih, kalau misalnya berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, Kak. Makasih, Kak, untuk penjelasannya.
Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan yang masuk, aku izin nanya nih ke teman-teman semua, khususnya ke teman-teman angkatan 2021 itu dosen hukum administrasi negaranya siapa ya? Mungkin boleh dari Hefila dulu boleh. Oke, kalau dari aku Pak Deden sih Kak, dan Pak Deden itu kan metodenya itu kan ceramah, jadi jujur aja aku nggak, jujur aja dia tuh setiap minggu itu tuh ngejelasin materi yang sama terus dengan cara ngomong yang berbeda kayak gitu kan. Dan aku belum sampai yang asas-asas kayak gini, dan menurut aku penjelasan Kanomi sendiri sangat-sangat membantu dan sangat-sangat komprehensif sih Kak. Kalau dari aku mungkin gitu. Sumpah, itu aku sama Pak Deden juga, men. Tapi gimana ya? Bener-bener. Pak Deden emang hampir tiap minggu pembahasannya emang hampir sama. Nah, terus aku izin kasih spoiler aja. Biasanya buat, oh berarti udah UTS ya? Udah nggak sih? Udah kan ya berarti? Nah, ya UASnya Kak, udah udah. belum? UASnya untuk UAS belum Kak? Oh, biasanya ini sih UASnya disuruh kayak apa ya? Disuruhnya, kamu Pak Deden sama Bu Amel nggak sih? Iya betul Kak. Demi apa ketawa banget sama Bu Amel tuh biasanya ini apa? Misalnya ada topik, kalau tahun kemarin kan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dia tuh nyuruh anak-anaknya buat bikin bikin paper tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tapi harus ada hasil turnitinnya gitu. Jadi nggak bener-bener kayak nggak boleh kopas dan lain-lain, diperhatiin juga. Terus ada kayak Turnitin tuh kan ada berapa persennya ya. Nah, biasanya tuh dikasih ketentuan kalau sama Bu Amel tuh nggak boleh di atas 30% gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ini ada yang on cam juga namanya Epan. Epan anak berapa, Pan? Anak 21. Aku anak aku anak dua Kak. Beneran? Enggak aku 19. Sumpah maaf banget. Bang, maafin. Angkatan berapa ada Evan? Ada Evan bisa Enggak, aja. santai aja. Malu banget. Selo. Si aman malah ketawa-ketawa. Malu banget, sumpah. Gak apa-apa guys, selo. Oh iya BTW, dosen anakku dulu ini almarhum Pak Abi. Kalian udah kenal ya? Oh, aku tahu kok, kenal. Yang dulunya ini kan, Bang, apa sih? Kak Prodi kan? Ya itu. Yang itu. Bang Epan malu banget, semua maafin aku. Selo. Udah malu banget. Udah malu banget, sumpah. Santai aja. Bang Epan PK apa, Bang? Han, Administrasi Negara. Nah, kalau aku sih agak anti sebenarnya kalau yang ada negara-negaranya ya. Makanya aku gak ambil ke situ. Aku PK-nya PK ekonomi. Oh, Eko. Gitu, Oke. iya. Kalau Bang Aman PK apa, Bang? Sama-sama ekonomi kan. Ini ngikut-ikutan mulu nih. Pasti dosen Hanmu sama kan? Pak Abi juga kan? Aku enggak. Aku dulu Pak Deden sama Bu Amel. Aku sama Bu Amel itu waktu apa yang semester kemarin? Kita sama Pak Deden lagian ilmu negara. Oh, Pak Deden ilmu negara. Kalau Bu Amel itu yang semester 4. Apa semester 4? Semester 4 ini bukan Hapratun, Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, itu Hapratun. Sama Bu Amel. Sama Pak siapa ya? Lupa lagi. Pak Diki. Oh, Pak Diki. Pak Diki. Ya, oke. Bang Evan, please banget maafin aku ya. Santai aja, slow aja. Maaf banget. Emang adik Evan suka kayak gitu. Gak apa-apa, santai aja. Maaf banget. Dia sendiri ngambil PK apa, Wit? Aku belum sih, Bang, tapi rencananya mau Han. Respect. Atau ada rekomendasi nggak? Ya ekonomi. Ya iya lo orang Eko pasti rekomendasinya Eko. Kalau aku yang nanya boleh gak sama Boleh. sama teman-teman 21 nih. Kan kemarin tuh
yang lagi rame tuh soal mudik ya. Kan lagi lebaran, orang pada pulang kampung gitu kan. Nah terus ya seperti biasa kalau mudik itu kan pasti jalan pasti macet gitu kan. Mau jalan arteri atau jalan tol di pelabuhan pasti macet. Nah terus ya kan kalian juga udah nonton berita ya, ya Hamin berapa sama H plus berapa itu ada namanya itu kebijakan kontraflow sama one way di jalan tol. Nah, mau nanya sih kalau diskusi aja sambil diskusi santai aja gitu. Kalau menurut kalian kebijakan yang dibikin sama polisi untuk mengurai kemacetan kayak gini tuh itu termasuk diskresi atau enggak? Gitu. Kontraflow one way kayak gitu-gitu. Itu tuh diskresi atau enggak sih? Ih, santai aja. Ini Aduh, sumpah, Slow. malu banget. Gak apa-apa. Coba yang anak-anak 21 nih. Aman anak 21 juga? Oh enggak. Chelsea, Gloria, Hilda. Ini tanda suruh siapa nih? Hevila. Sebelumnya diskresi itu apaan ya, Bang? Kan tadi udah dijelasin ya di awal ya. Biar fresh aja. Oh mungkin gini compare. Tadi contohnya dibuat ini ya, apa PPKM ya. Kenapa PPKM itu kan sebenarnya karena kan nggak pernah ya nggak terbayangkan lah ada pandemi kayak gini gitu kan, terus tiba-tiba ada, makanya dibuatlah tuh si PPKM itu tuh. Sifatnya darurat. Terus tadi nggak ada persetujuan dari masyarakat, langsung diputus gitu aja, ya kan? Begitu juga sama si kontraflow one way kayak gitu-gitu juga kan sama. Sifatnya kan darurat kan, hanya untuk untuk lebaran ini aja gitu. Terus ya nggak ada persetujuan masyarakat gitu kan. Ya lihat sendiri kan, itu kan pernah tuh orang yang ngantri di gerbang tol ternyata gak dibuka karena one way gitu. Jadi dia muter ke jalan raya. Nah itu gimana tuh berarti tuh? Udah di spoiler tuh. Contohnya mungkin sama lah konsepnya kayak PPKM tadi. Darurat, gak ada persetujuan masyarakat gitu kan. Berarti gimana tuh kalau yang kebijakan kemarin tuh? Kalau menurut aku sih termasuk diskresi sih Bang. Tapi kalau misalnya ya tuh kata Chelsea juga termasuk kayaknya Bang. Tapi kalau misalnya yang kayak itu nggak meminta pendapat masyarakat dan gimana gimananya, aku nggak bisa jawab tuh Bang. Oke. Yang lain sama bilang termasuk diskresi. Atau kalau ada macet terus polisinya mungkin harusnya lampu merah tapi dibuat orang jalan gitu pada lampu merah untuk mengurai kemacetan. Nah itu juga sama tuh. Itu diskresi atau enggak? Termasuk. Wah. Oke. Ya, sebenarnya yang kayak tadi itu contoh-contoh kayak tadi, kontraflow, one way,
yang harusnya lampu merah tapi untuk biar gak macet dibiarin lewat gitu kan. Nah itu sebenarnya bagian dari diskresi juga gitu. Memang sekilas kan diskresi ini sifatnya melawan hukum kan sebenarnya kan, melawan hukum, melawan aturan, bahkan ya itu kan gak ada aturan gak ada dasar hukumnya sama sekali sebenarnya, tapi karena tadi sifatnya itu darurat dan harus ada keputusan yang cepat gitu kan untuk mengatasi kayak gitu, ya makanya dibuatlah seperti itu. Emang sebenarnya kalau bicara HAN itu ya salah satu pembahasan yang ya menarik sih, dan mungkin yang paling banyak mungkin bahasan soal diskresi sih sebenarnya. Reis Hermesen gitu teman-teman. Sebenarnya kalau ya Bang, ini Kak Naomi mau nanya apa gimana, Kak? Oke, sebenarnya aku minta maaf lagi. Yang keterima minta maaf. Terus aku mau kasih konsep kayak gini. Dosenku tuh pernah bilang, kenapa pemerintah bisa beberapa orang itu menganggap bahwa diskresi itu perbuatan melawan hukum. Karena misalnya karena nggak ada partisipasi dari masyarakat atau hal-hal lainnya yang cenderung pemerintah ini maksa. Tapi di sisi lain ada yang namanya teori kontrak sosial. Apa sih yang dimaksud dengan teori kontrak sosial? Teori kontrak sosial itu adalah teori yang mengatakan bahwa kita hidup di negara, hidup bernegara itu kita udah ngasih hak kita setengahnya itu ke negara. Jadi silahkan negara mau mengeluarkan kebijakan apapun itu sah-sah aja gitu. Karena pada dasarnya yang negara itu kan ada penyelenggaranya, ada orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraannya gitu. Jadi kita selaku masyarakat sebenarnya sudah memberikan hak itu gitu. Nah itu kalau menurut teori kontrak sosial. Kurang lebih kayak gitu, aku mau nambahin dan mau minta maaf untuk ke-1000 kali. Malu banget, fix. Malu banget. gak apa-apa, santai aja. Tuh ada yang nanya tuh, ini siapa namanya ini? Lagi marah ya? Mohon maaf. Tadi kalau bilang kontrak sosial, saya pengen nanya gini dong. Kayaknya bukan setengah. Seluruh bagian masyarakat Indonesia dalam kehidupannya diatur oleh pemerintah Indonesia. Sebutkan satu hal yang tidak diatur oleh pemerintah, bahkan untuk urusan kawin, kita diatur. Untuk urusan apa? Kita diatur. Kalau emang setengah, saya rasa lebih dari setengah. Bahkan semua. Nah, oke, sebenarnya terima kasih untuk pendapatnya. Kalau menurut aku pribadi itu dianggap setengah itu kan karena apa ya? Itu tulisan secara teori ya, tapi memang tiap-tiap dari kita bebas untuk berpendapat. Kalau menurut aku pribadi itu nggak semuanya diatur oleh pemerintah, tapi memang pakem-pakemnya ini diatur oleh pemerintah, tapi nggak semua. Contohnya, di Indonesia itu ada misalnya yang disebut dengan kebebasan beragama. Walaupun tapi kan pemerintah itu cuma menghimbau untuk bukan menghimbau tapi kayak memberlakukan apa aja gitu yang ada di agama apa aja yang ada di Indonesia tanpa memaksakan. Tanpa memaksakan kita harus masuk agama A, agama B dan agama C. Kalau untuk itu kan kembali lagi kepada masyarakat gitu. Dan sebenarnya disclaimer itu setengah tuh bukan apa ya? Setengah itu bukan rigid setengah gitu, cuma itu kayak teorinya gitu, kayak setengah hak dari kita diberikan ke pemerintah dan kita punya setengahnya lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga untuk pendapat dan pertanyaannya. Mohon maaf, menjagai lagi. Kalau untuk agama kayaknya diatur juga. Kita lihat agama Kalimantan, agama Jawa, Kejawen. Teman saya ada Kejawen, dia pengen bikin KTP. Saya ingat banget. Saya mau bikin KTP. Agamanya apa? Kejawen, Islam. Saya nggak pernah sholat. Baca Al-Quran nggak bisa. Dimasukin Islam di KTP dia. Orang Jawa Tengah, teman saya. Terus dia bilang, gue bukan Islam. Agama gue Kejawen. Gue cuma nenek leluhur gue. Berarti itu diatur juga dong. Dipaksa dia.
Oke, kalau misalnya soal udah masuk ke tataran implementasi memang beda-beda. Tapi kalau case yang pernah terjadi atau yang pernah aku tahu juga, sebenarnya untuk agama-agama ataupun kepercayaan di luar enam, yaitu misalnya Kristen, Islam, terus ada Katolik dan agama-agama lainnya di luar itu sebenarnya itu kayaknya bukan gimana petugasnya, tapi dalam implementasinya itu beda-beda. Ada juga yang ditulis di agamanya itu penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi benar-benar kayak ditulis penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk ke tataran implementasi, memang tiap-tiap dari pelaksana itu pasti berbeda gitu. Oh iya, ini ada yang berpendapat juga, ada yang DM ke aku. Itu dianggap sebagai aliran nggak sih Kak? Bukan dianggap sebagai agama, karena agama yang diakui itu 6 katanya. Ada yang berpendapat kayak gitu. Dan izin nambahin ya Kak, kalau misalnya untuk yang di luar agama 6 itu juga aku punya temen SMA, dia menganut keyakinan Sunda Wiwitan gitu, kayak agama yang masih percaya nenek moyang gitu di tanah Sunda, dan di KTP-nya itu dia udah bukan langsung Sunda Wiwitan gitu, kayak keyakinan tersendiri gitu. Jadi negara juga sekarang sudah mulai memperbolehkan kok kita bebas memeluk apa yang kita percaya dan kita yakinin gitu sih Kak. Iya benar-benar. Makasih ya Phil untuk sharingnya. Selanjutnya mungkin ada yang mau kasih pendapat lain atau ada pertanyaan? Oh iya, aku juga izin kasih masukan. Kalau untuk belajar hukum administrasi negara ataupun nanti di semester 4 ada tuh matkul yang namanya Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau dilihat-lihat karakteristik dari dosen FO4 ini kan mereka bukan kayak yang stuck pakai PowerPoint ya, apalagi orang-orang PK. Han tuh bukan orang yang kayak gitu, bukan dosen yang kayak gitu beliau-beliau tuh. Jadi lebih baik kita memahami misalnya mau lihat asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu langsung lihat aja, kalau nggak di buku ya di undang-undangnya gitu. Karena setauku Han tuh lumayan lengkap tentang ininya, tentang peraturannya dan lain-lain gitu. Penjelasannya juga ada kayak yang tadi. Sebenarnya yang di PowerPoint tuh screenshotan dari undang-undangnya kalau asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi gitu. Jadi emang bisa banget untuk baca aja undang-undangnya ketika dosennya tuh ngulang terus materi yang sebelum-sebelumnya. Mohon maaf banget nih. Atau dosennya ngajarin apa-apa mungkin apa ada kepentingan lain, dosennya itu bisa dari undang-undang gitu. Oke Kak. Ada pertanyaan yang masuk nih dari Chelsea ke DM aku izin bacain ya. Katanya, Kak aku mau nanya dong, sebenarnya inti dari materi Han itu apa aja sih? Jujur, dosen aku Pak Deden dan aku nggak bisa paham. Ini bukan aku ya yang ngomong, beneran. Oke, jadi inti dari Han itu sebenarnya kayak gini. Kalau inti dari Han itu pada intinya kalau kita lihat bagaimana penyelenggaraan pemerintah tapi secara organisasinya gitu. Bagaimana pejabat-pejabatnya, terus ada jenis-jenis kebijakan yang dikeluarinnya, kayak tadi diskresi. Itu kan termasuk salah satu kebijakan atau bisa dibilang termasuk salah satu jenis dari tindakan pemerintah gitu. Terus kalau misalnya Han itu ya belajar itu cakupan tentang pemerintahan. Terus nanti juga ada yang sebenarnya materinya itu lumayan banyak, tapi dia tuh muter-muter di bagaimana struktur pemerintahan. Terus yang kedua asas-asas umum pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan. Terus nanti ada juga pendelegasian gitu. Jadi pendelegasian tuh kayak semacam misalnya gubernur mendelegasikan ke siapa gitu dan ke bupati misalnya, dan bupati boleh untuk bikin peraturan atau bikin apa gitu, nanti akan dipelajari di Han. Kalau ditanya intinya itu apa, intinya adalah penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan kehidupan bernegara tapi dalam cakupan organisasinya gitu. Kalau misalnya buku-buku yang ini, ntar ya, kalau soal ada apa ya? Bentar.
Sebenarnya aku nggak tahu ya, aku tuh dapat rekomendasi buku dari Bu Amel juga, tapi bukunya mana aku nggak tahu, warna biru. Bentar, ini ada deh kayaknya. Ntar dia aku fotoin, aku titip ke Hevi lah ya bukunya. Pokoknya itu bagus sih dan lengkap. Tapi kalau misalnya buku itu kan sebenarnya campuran karya orang lain gitu ya. Maksudnya kayak dari undang-undang iya, dari ahli iya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada buku pun bisa lewat undang-undang yang tadi aku bilang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 gitu. Oke, Kak. Sebelumnya ada tambahan lagi nggak teman-teman? Mungkin ada yang mau masuk lagi? Oh iya, sama Chelsea ini masih ada pertanyaannya. Katanya sama pertanyaan tentang hukum administrasi negara itu hubungannya gimana sih Kak dengan modernisasi. Nah, kalau modernisasi ditanya soal modernisasi dan hukum administrasi negara, waktu semester 2 tuh aku tuh dapet dosen tamu gitu, tapi dosennya itu cuma ke kelas aku gitu, nggak kuliah umum. Dan dia tuh orang yang temennya Bu Amel sebenarnya, kalau nggak salah teman kuliahnya Bu Amel, tapi lagi studi di luar negeri. Dia tuh bilang, dia tuh negasin beberapa hal, contohnya kayak penggunaan internet di kalangan pemerintah gitu. Kalau kita lihat dari sekarang, misalnya modernisasinya memang mungkin belum terlalu banyak, belum terlalu spesifik, tapi contoh sederhananya aja, kayak yang tadi aku sebutin. Kalau dulu mungkin peraturan pemerintah atau beberapa kebijakan pemerintah itu cuma bisa dilihat di, misalnya di TV, di radio, itu dulu banget ya, tapi kayak seiring berjalannya waktu, seiring adanya modernisasi, kita pun detik ini juga bisa gitu mengakses kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Jadi kurang lebih contohnya kayak gitu sih, antara hubungannya hukum administrasi negara dan modernisasi. Terus hubungan yang kedua menurutku, kalau dulu itu kalau kita belajar di ilmu negara, penyelenggaraan pemerintah itu belum sebaik ada asas-asasnya, ada fungsinya, ada tujuannya. Nah, tapi melalui adanya HAN atau hukum administrasi negara itu kasih pakem-pakem ataupun kasih patokan seperti apa sih pemerintah itu harus berjalan. Contohnya ada asas-asas yang tadi kan, ada asas keterbukaan, kepastian hukum gitu. Jadi penyelenggaraannya pun lebih terbarukan, lebih modern gitu, dan yang pasti jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih dari aku kayak gitu. Oke, Kak. Nah, untuk teman-teman, masih ada yang mau masuk lagi nggak ya? Oke, nah, sebelumnya aku mau bilang makasih dulu untuk Kak Nomi udah bersedia dan udah luangin waktunya untuk mentoring hari ini. Dan ada sedikit pengumuman juga. Jadi teman-teman, kita kan udah dari bulan Maret udah ngadain mentoring. Nah, ada beberapa nama yang bakal jadi best partisipan. Nah, di bulan Maret itu best partisipannya itu adalah Revata. Tadi tempat join, tapi dianya itu udah izin. Nah, untuk di bulan April itu best partisipannya itu adalah Angela. Nah, sebelum aku tutup dalam doa, Kak Nomi mau kasih closing statement nih teman-teman. Boleh, Kak? Oke, untuk closing statement dari aku itu singkat aja. Untuk teman-teman atau siapapun gitu ya yang mau nanya, aku tuh belum ya kalau kompre banget levelnya enggak lah gitu, belum gitu. Tapi kalau misalnya ada suatu hal yang bisa aku bantu tentang kuliah atau tentang apapun itu bisa kontak aku ya. Makasih semuanya, semangat terus. Oke, Kak, makasih juga. Mungkin untuk kontak lainnya boleh di kolom chat ya, Kak, biar teman-teman bisa save. Oh ya, sama untuk PPT nanti bakal aku share di PC, sama untuk rekaman Zoom ini nanti bakal kita upload di YouTube-nya PMKFH Unpad. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyari-nyari materi juga bisa di search aja dan dikepoin aja guys YouTube PMKFH Unpad, karena kita tuh udah banyak banget video mentoring dari bulan Maret. Nah, langsung aja ya teman-teman dicek-cek aja. Nah, sebelum kita tutup mentoring pada hari ini, aku menutup dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengizinkan kami dan kami dapat melakukan mentoring ini dengan baik dan lancar. Tuhan, biarlah setiap hal yang kami lakukan, setiap
kegiatan yang kami buat semua berkenan di hadapan-Mu dan semua dapat menjadi buah yang baik. Dan biar Engkau juga yang memberkati kami, memberkati kami juga dalam perkuliahannya supaya setiap hal yang kami cita-citakan dapat berjalan dengan baik. Dan sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Engkau juga yang memberkati kami dan juga Engkau yang menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih teman-teman semua. Udah boleh live ya. Makasih semuanya. Guys. Thank you Abang Kakak, teman-teman.